Harta yang paling berharga adalah kelurahan. Mutiara tiada tara adalah kelurahan. Selamat pagi lurah. Selamat pagi RW. Selamat pagi RT dan bendahara. Cakep. Kalau bikin KTP atau kartu keluarga, silakan aja datang ke kelurahan. Kenapa Mas Hari seperti kebakaran jenggot? Karena pertama dikirimkan oleh teman-teman satu itu ya biasalah, provokasi lah ya. Terus gimana sih gini-gini. Terus saya melihatnya, oh ini dibikin lelucon kan gitu. Saya sebagai penghayat humor gitu ya, mencoba melihat itu sebagai lelucon, sebagai dagelan kan. Tapi saya nggak sukses menemukan yang lucu di situ, nggak sukses apa ya gitu ya, di sebuah sel tahanan, seorang tahanan pakai baju tahanan menyanyikan tentang lagu kelurahan. Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh my god. Halo Indonesia, bersama Budi Aceh. Dan sekarang ini kita bersama tamu istimewa di acara Oh My Gigs. Mas Hari Cahyono, ya Mas. Terima kasih. Bisa ulangi Mas. Oh my Gigs. Oke. Mas, ya. Kalau kita bicara tentang sinetron Keluarga Cemara, Ya. apa yang paling Mas Hari nggak bisa lupa dari sinetron Keluarga Cemara sebagai penulis skenario bersama? Bukan skenario. Lagu. Ya, lagu. Sebagai penulis lagu, Ya. bersama Dan desain produksi. dan desain produksi Ya, Mas Windu. bersama Arswendo Atmowiloto. Ya. Apa yang paling tidak bisa saya lupakan Dilupakan, adalah ya. persahabatan saya dengan Mas Windu. Almarhum. Ya. Setiap kali mendengarkan lagunya atau nonton Keluarga Cemara itu, yang terbayang pada saya adalah hampir 40 tahun saya bersahabat dengan Mas Windu dari tahun 79 ya. Mas Arswendo. Iya. Apa? Iya. Aku kenal Mas Arswendo. Iya, pasti kenal lah. Wartawan ya. Iya. Penulis. Iya. Aku suka baca tulisannya di tabloid Monitor waktu Iya, itu. iya. Dan Bintang Indonesia. Ada tulisannya tuh menulis dalam air. Iya. Dan seterusnya. Mengarang itu gampang dan lain sebagainya. Mengarang itu gampang. Wah, itu. Ya. Kita belajar banyak lah ya dari Mas Windu sebagai jadi, penulis, sebagai jurnalis. Yang paling ingat dari dia itu yaitu tulisan-tulisan dia. Ya. Tapi Mas Hari yang paling ingat dengan Arswendo Atmowiloto dalam konteks Keluarga Cemara itu apanya, Mas? Ya, dalam mendesain cerita itu ya, itu kan dari novelnya Mas Windu ya, novel Keluarga Cemara itu. Ya, Mas. Kemudian dibikin oleh Mas Windu, dibikin skenario serial setengah jam waktu itu, setengah jam serial gitu. Dan dia itu penulis cepat, satu hari itu bisa 2 itu skenario. 2 skenario? Ya. Itu untuk durasi 30 menit. 30 menit? Ya. Ya, itu bisa. Itu penulis Keluarga cepat, Cemara Mas itu Windu. emang durasinya 30 menit? 30 menit. Yang pertama, ya 30 menit. 30 Nggak pernah nambah durasinya dia? Enggak. Dia ya 30 menit berarti 24 menit ya, realnya itu 24 menit. Gitu, Mas. Jadi itu yang sangat terkesan Mas Windu itu penulis cepat. Penulis cepat dan sangat fokus di Keluarga Cemara itu ya. Kemudian saya dengan Deddy Setiadi, saudara itu menjadi tim desain produksi itu yang memberikan ide-ide, memberikan itu, dan kemudian dikembangkan oleh Mas Windu. Termasuk dia misalnya dalam konteks
lagu Harta Berharga itu tim song kedua sebetulnya. 13 episode pertama tim songnya bukan itu. Tim songnya itu Pagi yang Indah. Kemudian itu musiknya gimana? Musiknya kayak musik gereja gitu, sehingga kemudian timbul, wah ini kayak sinetron gereja gitu. Oke, kan. guys, ini apa? Jadi di Oh My Gigs ini sengaja gue dan teman-teman tim Oh My Gigs mengundang Mas Hari Cahyono itu kaitannya dengan sebuah kasus, ya, sebutlah itu kasus di mana Mas Hari Cahyono nih tiba-tiba jadi gemes karena karyanya itu diplesetin sama pelawak, sama komedian di salah satu stasiun TV. Lalu kemudian dimasukin di TikTok ya. TikTok itu kan image-nya itu kan lucu-lucuan, bercanda, hiburan, dan ditonton oleh anak-anak segala usia. TikTok itu anak-anak segala usia. Nah, yang jadi persoalan adalah lagu Demsong Keluarga Cemara yang kita bahas nanti ini ini kan lagu yang kekuatannya itu sama seperti lagu apa namanya apa ya, lagu anak-anak yang mendidik gitu, yang edukatif. Ya, seperti lagu tentang ibu guru, bapak guru gitu ya. Apa pahlawan tanpa tanda jasa. Seperti itulah dan itu sudah menjadi sebuah kayak semacam lagu wajib di kalangan anak-anak SD, kemudian ibu-ibu PKK gitu ya. Lagu itu memberikan harapan, memberikan hal-hal yang ideal tentang sebuah keluarga gitu. Nah itu yang membuat saya, ini aneh ya kok diplesetin jadi sebelum kita bahas lagu Keluarga Cemara, apa judulnya, Harta yang Paling Berharga itu Harta Berharga. Yang sebelumnya Demsong pertama tuh Pagi yang Indah. Pagi yang Indah itu 13 episode pertama ya? 13 episode pertama. Oke. Mas Hari bukan sebagai tim dari produksi, desain produksi, termasuk membuat Demsong ini ya. Hampir semua. Nanti kita bahas. Itu. Mas, aku nggak tahu lagunya. Mas Hari ini bisa main gitar. Bukan cuma Dewa Bujana agak lupa ya, agak lupa ya. Pagi yang indah, hariku cerah. Ingat aku, iya. Terus lagi Mas. Kayak Pagi yang Indah adalah Demsong pertama Keluarga Cemara. 13 episode itu. Ini kan cerita tentang keluarga bahagia. Betul. Ada konflik, tapi konflik yang bisa diatasi dengan pendekatan moral keluarga tadi ya. Betul. Lalu lahir lagu ini. Tapi 13 episode diganti. Kenapa Mas? Mungkin pertimbangannya dari pihak stasiun waktu itu ya, atau dari kalangan penonton lah, masukan gitu ya, bahwa judulnya aja Keluarga Cemara. Keluarga Cemara. Ya, artinya sudah diidentifikasi menjadi Kristen gitu kan, Cemara. Cemara jadi simbolik gitu. Iya, menjadi simbol itu kan, yang dipahami oleh banyak orang kan. Banyak orang. Kemudian lagunya Cemara itu Natal. Kristen. Jadi sempat ada konflik itu. Tapi ada masukan-masukan. Ada masukan. Enggak heboh. Dan Mas Windo orangnya yang sangat praktis ya, pragmatis. Dia bilang, oke, kalau itu kita gantilah gitu. Saya bilang, ya udah ganti aja loh, bikin lagu kan nggak lama. Saya bilang gitu. Ya, bikin lagu buat Hari Cahyono. Bukan begitu. Tapi kan nggak lama daripada menjadi masalah kan. Ya, kita bikin aja. Iya. Maksudnya bikin. Ngapain cari masalah kan? Iya. Ini baru produksi awal. Itu saran dari orang TV. Iya, kemudian dari sutradara juga, dari Dedi Setiadi ya. Waktu itu stasiun TV-nya udah RCTI ya? Oke. Ya. Terus Mas Windo bikin dan cepat, dia tuh penulis cepat Mas Windo itu. Dia pulang ke rumah,
dia WA saya, Mas Ari ini udah jadi. Oke, saya berangkat ke studio. Keluarga, sebentar Mas, keluarga Cemara ini RCTI apa TVRI? RCTI. RCTI ya? Dia kemudian berpindah-pindah. TVRI juga pernah ngerasain ya sukses dari keluarga Cemara ini. Tapi yang paling panjang ya di RCTI. Nih guys, sengaja aku ingin mendalami soal Demsong sebuah karya sinetron atau karya film, karena ini adalah roh dari keseluruhan karya. Karena tanpa bunyi film seperti Charlie Chaplin kan. Ya, film bisu ya. Film bisu. Oke Mas, lalu akhirnya ngalah nih. Tapi itu kan hanya masukan-masukan internal aja. Masukan internal dari luar juga. Tapi substansinya tinggi, mempertimbangkan mempertimbangkan tentang agama kan. Betul. Ya kita waktu itu kan cukup berat sebetulnya ya. Tapi di masyarakat enggak seperti itu. Seperti itu. Dan kita tidak ada, Mas Windu juga tidak ada misalnya ini lagu Kristen atau ini Cemara itu identik dengan Kristen, bukan itu. Tidak, dia sangat. Ketika gini kan Mas Windu pasti nawarin ke Mas Hari nih. Ini ada skenario, lu bikin Demsongnya, begitu nggak sih prosesnya? Enggak, kita waktu bikin proses kreatifnya, Mas Windu bikin skenario, ngetik dia kasih saya baca, kasih Dedi Setiadi baca, terus Mas Ari juga ikut baca. Tapi ikut baca sebagai desain produksi. Ya, kira-kira apa gitu ya. Tapi tidak banyak, perubahannya tidak banyak, hanya yang kecil-kecil misalnya yang menurut saya Mas Windu itu kan orangnya los saja gitu kan. Nah saya sebagai agak filter dikit-dikit lah. Ngapain nih Mas? Dedi juga seperti itu. Tapi tidak dalam konteks Mas Windu Katolik, Dedi Setiadi Islam gitu ya. Karena juga pemerannya juga ada yang Islam, ada Kristen kan gitu kan. Dedi Adi Kurdi itu kan Katolik. Novia kalau pakai Islam, tapi sebetulnya tidak ada itu ada kombinasi. Iya, tapi tidak ada agamanya. Kesenian kan bukan agama yang ABC-nya gitu, nggak ada. Jadi kesenian kan nggak ada agamanya, nggak ada agama dalam kesenian. Iya betul. Jadi kita bikin cerita yang bagus. Tidak ada kotak-kotak agama. Oke. Betul. Nah itu periode awal tuh ya. Itu udah ada dalam tanda petik itu konflik yang dirasain oleh Mas Hari. Nah hari ini ketika keluarga Cemara ini menjadi kisah klasik, kisah masa lalu 24 tahun yang lalu. 24 tahun yang lalu ya. Tiba-tiba ada satu peristiwa, guys, mungkin kalian juga udah tahu, salah satu stasiun TV yang punya program komedi, lalu salah satu komedian di acara itu menyanyikan lagu versi yang kedua. Tadi yang selamat apa? Yang pertama tadi Pagi Indah. Pagi yang indah ya. Nah, sekarang ini Harta yang Berharga. Harta yang Berharga itu lagu aslinya begini nih. Aku nyanyi sama penciptanya nih. Jadi lagu ini guys, itu diciptakan oleh Mas Ari Cahyono, melodinya, sekaligus melengkapi liriknya, memperbaiki lirik yang ditawarkan oleh Arswendo Atmowiloto almarhum. Nih, kita coba ya. Gini nih. Main di C Mas ya? Iya. Oh. Kalau Mas Ari bilang lagunya apa? 3 jurus ya? Karena bisanya itu. Lagu yang pertama tadi 3 jurus dan aku lihat tadi chordnya sama. Harta yang paling Harta ya? Apa dulu ya? Harta, oke. Sip. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Terus liriknya lagi, puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Oke Mas. Sampai di sini kata-kata ini, istana, lalu harta, lalu puisi, lalu mutiara. Jadi ini ada 4 subjek nih. Istana,
harta, lalu puisi, Ya, Mutiara. kemudian Mutiara. Ya, ya. Ini lahir dari siapa nih? Mas Windo, Mas Windo. Mas Arswendo Atmowiloto. Ya, Artinya lagu ini publishernya adalah Aquarius. Ya. Oke. Ya. Demsong Keluarga Cemara ini ya. publishernya adalah Aquarius. Artinya hak royalti, hak moral, Ya. segala hak yang Ya. terkait, Ya. yang hak ekonomi yang terkait dengan karya ini itu ada Ya. di Aquarius. Ada Aquarius. Oke. Tetapi pemilik hak itu adalah Mas Windo dan saya. Gitu. jadi Arswendo berdua. Atmowiloto almarhum Berdua. dan Mas Hari. Ya. Nah, Mas Hari masih ada. Mas Arswendo berarti udah turun ke ahli waris. Iya, ke ahli waris. Tapi ya. Aquarius terus ngalir Oh, ke sana. masih dan itu Tetap. iya. Secara moral juga, secara hukum mungkin juga Iya. memang ke ahli waris ya. Dan Mas Hari juga masih terima dari Aquarius. Masih, Mas. Masih, Dan Mas. bagus. Bagus, Mas. Bagus pengelolaannya. Berapa duit itu? bagus. Nggak boleh rahasia. Iya. Tapi bagus Mas ya. Bagus. Mereka Artinya bisa ngopi lah. pengelolanya bagus ya. Bisa ngopi. Iya. Bisa Ya, Mas. ngopi. Oke, ini bagian di mana Arswendo nulis ini. Iya, iya. Nah, terus ada kata-kata ini lagi nih. Kita masuk nih ya. Ya, oke. Guys, yang mau nyanyi ikutan nyanyi yuk. Ya. Gitu ya. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah. Untuk tampil perkasa, perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Ya. Ini indah sekali liriknya. Yang bikin siapa nih? Mas Windo. Mas Wendo. Kecuali Di kata-kata apa? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Mas, selamat pagi Iya. Abah itu. Ya, karena begini Mas, prosesnya itu begini. Mas Windo bikin syair ya. Ya. Dan dia itu udah orangnya udah bikin ya bikin aja gitu kan. Terus saya ke seniman. studio, ya. Saya ke studio, saya udah bikin nih musiknya. Mas, syairnya kurang panjang nih Mas. Ya tambahin aja gitu. Tambahin nggak apa-apa ya, tambahin aja gitu. Karena Masuklah tadi waktu tuh. kan iya gitu. Selamat Dan dia waktu denger lagu udah jadi lagunya kan. Dia bilang pas ada mentari hari ini berseri indah itu. Dia ketawa itu. Dia seumur dia sebagai penulis tidak pernah Menemukan menulis diksi Enggak, ini. ya diksi mentari itu nggak pernah. Si mentari itu. Dan dia ketawa ngakak. Itu emang musisi ya. Iya. Mentari hari Iya. ini Dan dia bersemi udah terlanjur Mas. Ya udah. Yang nyebut mentari di lagunya itu ini. Apa namanya? Chandra Darusman. Iya, jadi itu ya, tapi itu menjelaskan hubungan saya dengan Mas Windows demikian cair, demikian nyaman ya, sehingga kalau misalnya saya banyak sekali menuliskan notasi lagunya Mas Windows itu dan tidak pernah sekaligus itu guys menjelaskan Ya. bahwa lagu ini itu adalah karya dua seniman ini. Iya. Arswendo Atmowiloto almarhum dan Mas Hari Cahyono. Sekaligus ini adalah apa namanya hak moral Ya. ya Mas ya. Ya. Lalu Ya. apa yang jadi masalah Mas Hari tiba-tiba teriak seperti Gemes. gemas, ada yang bilang wah Mas Hari ini kayak cacing kepanasan, Iya, kebakaran iya. Itu jenggot, sih enggak. kaget gitu kan, tapi marah gitu. Iya. Reaksinya keras banget. Sampai Enggak, guys, enggak. saya nggak pernah membayangkan harus mengundang Mas Hari Cahyono untuk membicarakan secepat ini. Setiap ada kasus tuh, ini termasuk yang paling cepat saya ngerespon. Iya. Karena pemusik juga. iya, Karena ada karena keterlibatan gini, saya emosi ngerasa di Mas situ. bikin lagu itu susah. Makanya Iya. tadi saya tanya di Iya, bagian mana Iya. Mas Arswendo Iya. bikin lagu susah. Saya punya Iya. beberapa lagu nggak jadi tuh, susah banget guys. Iya. Terus tiba-tiba ada orang muncul, plesetin ini. Tapi Mas, Oh, iya. ini kan bukan hanya kasus hari ini. Iya. Dulu guys, kita punya band dan band ini serius banget. Namanya B Project. Mereka sampai rekaman ngeluarin album dari Bandung ya. Iya. Itu kan plesetin lagu Indonesia, lagu
bule yang paling populer. Saya nggak tahu soal publishingnya, bagaimana mereka bisa meminjam lagu ini. Saya nggak mempersoalkan hukumnya, tapi yang saya persoalkan adalah moralitas di dalam tubuh Project Pop itu, P-Project itu, ada satu seniman namanya Iszur Mokhtar, salah satu komedian, dia penulis lagu yang bagus. Kenapa nggak nulis lagu? Iszur lagunya ada di mana-mana dan bagus. Tapi akhirnya energi ini ternyata nggak lahir dari P-Project, tapi turun di Project Pop. Project Pop kemudian plesetin lagu sendiri, berkomedi. Dengan karya lagu sendiri, nggak ngerusak lagu orang. Oke, Mas, itu pengalaman yang kita lihat. Nah, Mas Hari sendiri ngelihat karyanya ini seperti diobok-obok kah? Jadi begini, Mas Budi ya. Saya itu kan udah lama tidak nonton televisi ya, apalagi komedi-komedi gitu ya. TikTok nggak main juga? Enggak. Jadi saya itu dikirimin dari teman-teman itu. Kapan Mas dikirim? Kira-kira 3 hari yang lalu lah. 3 hari yang lalu. Hari ini 1 Oktober berarti tanggal 3 hari yang lalu. 28 Oktober ya? 28 September. Ya. Saya pikir 28 September 2021. Terus kan saya itu memang penulis skenario film maupun sinetron komedi kan ya. Saya menulis Sidul Anak Sekolahan, saya menulis beberapa. Guys, biar lebih lengkap, Mas Hari Cahyono tadi nulis lagu Keluarga Cemara ya, Harta yang Berharga. Yang kedua nih, yang paling legend, dia dilakukan oleh beliau. Kenapa beliau marah dan kita wajib untuk menyampaikan kekesalannya, karena skenario Sidul Anak Sekolahan yang bikin Mas Hari Cahyono sampai berapa episode tuh Mas? Ya sekitar berapa, 3 kali 26 ya 70-an lah. 70-an. Oke, nanti kita bahas itu. Back to the topic. Ya. Kenapa Mas Hari seperti kebakaran jenggot? Karena pertama dikirimkan oleh teman-teman satu itu ya biasalah, provokasi lah ya. Terus gimana sih gini-gini. Terus saya melihatnya, oh ini dibikin lelucon kan gitu. Saya sebagai penghayat humor gitu ya, mencoba melihat itu sebagai lelucon, sebagai dagelan kan. Tapi saya nggak sukses menemukan yang lucu di situ, nggak sukses apa ya gitu ya, di sebuah sel tahanan, seorang tahanan pakai baju tahanan menyanyikan tentang lagu kelurahan gitu. Itu ini menarik nih. Settingnya komedian ini menggunakan menggunakan pakaian tahanan. Dan itu emang karakter dia di acara itu. Karena aku nonton acara itu. Oh gitu ya. Itu emang karakter dia sebagai tahanan yang ikut nimbrung dengan teman-teman lain yang ada di setting itu. Nah, kalau di dalam logika cerita itu tidak logis, tidak masuk akal kan, ketika seorang tahanan menyanyikan lagu Harta yang Paling Berharga adalah kelurahan. Oke, Mas Hari, lagu Harta Berharga ini masuk ke dalam ruang komedi. Udah di program nih ya. Nah, ini pertanyaan saya nih, cuman sayangnya Mas Hari nggak nonton, dan mudah-mudahan setelah kita ngobrol ini ada konfirmasi dari pihak manapun. Apakah, karena saya tahu setiap episodenya mereka itu ada segmen. Segmen A cerita tentang A, segmen B cerita tentang B. Nah, bisa jadi di segmen dia nyanyi lagu kelurahan ini, itu segmen tentang kelurahan. Mungkin menurut saya akan nyambung kalau yang ada built-in gitu. Iya, maksudnya misalnya ada adegan ada Pak Lurah di situ, terus sedang ngurus ada orang ngelapor KTP-nya hilang. Oh, udah kamu ke kelurahan aja, kok ngapain ngurus KTP kantor polisi. Lalu ada nyanyian ini, menurut aku itu nyambung. Kalau tidak di dalam komedi tetap harus ada logika cerita. Logika cerita. Ini benang merah. Ya, logika Mas. Jadi logika. Ya, logika sama benang merah beda Mas ya? Beda. Logika itu kalau orang alasan. Ya, logika cerita misalnya gini. Satu contoh kasus ya. Di Sidul aja ya yang paling gampang ya. Ada adegan Tanjidor ya. Lalu saya melihat di situ ada trompet besar ya. Ini bisa menjadi elemen untuk komedi. Nah,
ini akan menjadi lucu, menjadi logis kalau bisa ngejepit Atun, karena Atun gendut itu kan logikanya ada. Oke. Tapi kalau itu jepit Mandra nggak mungkin, tidak menjadi adegan yang lucu dan logis gitu. Oke, lucu Dan logis dan masuk akal. Yang terjadi dengan lagunya Mars hari Ya. ini nggak lucu, nggak masuk logis. akal, karena nggak masuk akal, Mas. Menjadi tidak masuk akal. Yang nggak masuk akal tidak lucu pasti. Semua yang lucu itu pasti masuk akal, kemudian dipelintir kan gitu kan. Oke, ini lucu Seperti yang dipaksain. Iya, saya nggak ngerti apa ya. Dan Saya kita belum- juga nggak ngerti apakah ini ada skenario atau spontan dari si pelaku. Kalau menurut Mas Hari, Kalau saya kita- sebagai orang yang katakanlah ini didesain maupun ini spontan, apa logika yang harus kita gunakan nih untuk memahami dua ini? Misalnya ini spontanitas Ya. dari si komedian, Ya. atau ini skenario yang emang udah ditulis oleh oh ya, produser. tim kreatifnya. Tim kreatif. Oke. Tata krama berkesenian. Tata krama Ya, atau berkesenian. mungkin etis ya. Etika, Ya. tata krama etika, di atasnya Ya. ada moral nih. Ya, ya. Tata Yang krama memayungi. berkesenian. Tata krama berkesenian itu kalau kita berkesenian memakai karya orang atau mengutip, kita aja di jurnalistik kan, kalau kita mengutip sumber kan kita sebutkan. Ya. Itu satu ya. Kalau tidak ya kita bisa kena su kan gitu, atau diprotes kan gitu. Itu sebenarnya wajar aja. Dan saya juga tidak dalam konteks marah mulu, enggak juga sih sebenarnya. Cuman ini ngapain ya gitu. Gitu loh. Sementara teman-teman Oke, jadi banyak nih reaksinya Mas Hari ini nggak marah, yang marah teman-teman justru. ya justru lu ini dong, lu ngapain lu? Ya itu di Facebook, di WA gitu ya. Saya bilang ya, oke lah gitu, saya akan membuat pernyataan lah gitu ya di media gitu. Ya iyalah kita ini dukung lah gitu, pasti teman-teman akan mendukung itu, karena menurut saya bukan problemnya seperti Mas Budi tadi, bukan hanya sekali ini terjadi pelanggaran hak cipta, terjadi kanibalisme. Saya menyebutnya kanibalisme itu karena Itu serem banget, Mas. iya, karena seniman atau pekerja seni yang melakukan kanibal itu terhadap karya sesama pekerja seni. Jadi kan kanibal itu. Iya, kanibal. Iya kan? Memakan sesama. Iya. Kecuali itu bukan ciptaan siapa-siapa gitu ya. Nah, dia kan pekerja seni juga. Saya pekerja seni juga. Karya saya dicaplok. Padahal gitu suasana lagi nggak genting, lagi nggak darurat, kita jatuh di kutub utara, pesawat, nggak ada makanan, Iya. yang ada daging temen, dimakan aja ya. Dimakan aja. Ini nggak ada darurat. Nggak ada darurat. Sehingga Jadi, dalam konteks itu, no excuse. ya selain tidak paham tentang tata krama berkesenian, jangankan moral ya, tata krama berkesenian aja. Nggak usah ngomong moral terlalu tinggi. Tata krama berkesenian, etika. Iya. Oke, etika dalam konteks film. Ya, ya. Ini film ya, karya visual. Ya. Itu kan sebetulnya kan ada 3-4 dimensi kan yang ada di visual tuh. Ya. Gambar, audio, teks. Ya, ya. Itu kita nggak menemukan teks ya. Misalnya ketika dia nyanyi, ini adaptasi lagu Harta. Nggak ada, mungkin repot dia. Misalnya nih aku nih Mas, misalnya aku nih ya, Iya. Selamat pagi RT. Iya. Selamat pagi RW. Iya. Mau bikin KTP kok susah amat. Misalnya kayak gitu, Oke. iya. Tapi ketika aku nyanyi lagu ini, di bawah sini di tayangan video aku ini ada teks. Ya. Lagu adaptasi Ya. Harta yang Berharga, soundtrack film, Ya. sinetron Keluarga tidak, Cemara, mungkin tidak. ciptaan Arswendo dan Hari Ya. Cahyono. Ya. Aman nggak buat aku tuh? Saya kira bisa dimaklumi, walaupun itu masih belum sebetulnya ya. Harusnya Atau harusnya ya telepon aja lah, atau telepon ngomong Mas Hari. ya, Mas Hari, aku mau pakai lagunya nih. Iya, Tapi lebih keren sebetulnya tulis. Iya. Mas Hari, aku mau Ya. pakai lagunya, mau plesetin model begini. Iya, iya, iya. Misalnya aku udah bikin nih, boleh? Aku udah bikin, udah jadi rekamannya. Sebelum aku posting, upload di media Ya, sosial, ya. aku kirim ke Mas Hari. Ya, itu pasti mungkin ada perubahan. Kan gitu, ada dialog Iya, kan? ada dialog. ya. Ada dialog. Karena begini, lagu ini
dikelola oleh publisher. Nah, ada publisher. Ada publisher. Dan Aquarius. publishernya adalah Aquarius, Ya. bukan perusahaan kecil. Bukan, dan dia sangat concern terhadap hal seperti ini ya. Sehingga mungkin kalau saya ada orang yang mau minta apa lagu ini ya pasti saya serahkan pada Aquarius, silahkan gitu kan. Misalnya satu contoh Mas ya. Ada satu pada saat sebelum dikelola oleh Aquarius, lagu Harta Berharga ini pernah dipakai lagu iklan sebuah clean pembersih clean apa Oh, ya clean, so clean apa itu ya. Ya, pokoknya pembersih Ya, lantai. itu Mas Windo waktu itu saya juga belum tahu ya harganya berapa gitu ya, sekitar 100 jutaan gitu ya untuk apa 50 atau 100 itu. Oh, ini pembersih lantai yang ada cemara-cemaranya itu. Iya kali. Bau ya. cemara, iya. Ya, terus Ya. 2 tahun kan, kemudian setelah lagu itu dikelola oleh Aquarius, orang itu nelpon saya kan, mau diperpanjang apa enggak gitu, ininya mau diperpanjang. Oke, sekarang dikelola oleh dan Aquarius punya standar Mas, bahwa lagu yang dinyanyikan dengan teks yang utuh aja, yang asli itu ya honornya mungkin tidak besar ya, tergantung mereka lah, antara 10 sampai 15 juta atau 25, saya nggak ngerti ya. Tetapi kalau untuk diubah syairnya untuk iklan produk, mereka meminta 500 juta hanya itu. Kemudian kan tidak jadi, mereka menawar seperti dulu. Terus Aquarius ngasih saran ke saya, karena saya mau nggak kalau saya Anda yang lebih tahu tentang bisnisnya gitu ya. Terus ada satu lagi misalnya partai politik mau pakai untuk hari keluarga, dinyanyikan oleh partai politik. Aquarius nanya ke saya juga. Saya bilang sepanjang keluarganya Mas Aswindo setuju, saya setuju. Karena ini bukan punya saya sendiri kan. Ya, jadi ini yang mungkin tidak dipahami oleh orang-orang yang teman-teman kita yang melawak dengan mengkanibal itu, sehingga bukan saya hanya menyesalkan dalam pengertian ini ngapain sih gitu kan, bikin nggak lucu dan nggak ada ya, ketawanya juga Artinya begini Mas, kalau si komedian itu nyanyiin lagu ini lempeng aja sesuai dengan lirik aslinya, nggak masalah, nggak ada soal ini, nggak masalah. Paling hanya keberatan lu kenapa nggak izin kan gitu. Ya, karena emang terjadi hampir semua media sosial covering lagu itu. Itu beberapa seniman kayak Ade Govinda dan banyak yang lain ngizinin. Ngizinin itu yang penting di media sosial lu tag gue, terus lu tulis judul lagu, terus nama pencipta. Betul. Tapi ada juga yang nggak mau, hanya sekedar tulis itu Badai Krispati. Dia pengen lapor. Oh gitu. Ya sebetulnya lapor, dia bilang begini. Lu lapor gue, lu kalau nggak punya nomor gue, lu DM gue di media sosial. Semua media sosial ada direct message-nya. Lu kirim ke gue, lu bilang, gue mau pakai lagu lu Mas, gue udah bikin. Lu kirim contohnya di situ. Kalau gue belum lihat, nggak ada izin dari gue, lu tayangin, gue nggak marah. Gue yang salah karena nggak baca. Nggak lihat ya. Masih dalamin soal ini. Apa yang akan dilakukan oleh seorang Hari Cahyono dan publisher Aquarius terhadap komedian stasiun TV? Kan yang bekerja nanti komedian, produser di program itu, lalu stasiun TV. Jadi begini, saya kan terikat kontrak eksklusif dengan Aquarius. Lagu itu. Ini ada muncul. Sebentar Mas, biar clear. Terikat kontrak eksklusif dengan Aquarius. Untuk lagu itu. Itu artinya apa? Kontrak eksklusif itu apa? Klausulnya, klausul utamanya apa? Paling tidak saya tidak boleh menjual tanpa sepengetahuan dia. Begitupun dia. Misalnya bisa jadi Aquarius bilang gini, jangan-jangan Mas Hari ngasih ke mereka. Itu karena itu sudah di media, sudah di medsos. Saya mulai paham perasaannya Mas Hari Cahyono. Kebayang nggak? Kita udah kontrak dengan Aquarius. Tiba-tiba nongol di sana, kok nggak lewat Aquarius? Itu. Berarti dan ada sanksi
perdatanya ada, sanksi pidananya ada. Di klausulnya ada. Pidana perdata tuh. Mas. Ada, ya. Ya Mas Duti lebih tahu lah. Dituntut 1 triliun tuh sama Aquarius. Iya. Oke, Ya, ini yang jadi sebetulnya itu keresahan pertama tuh. Itu satu itu, sehingga saya harus memberikan keterangan melalui medsos juga. Menulis Supaya itu- panjang lebar Ya, saya bikin di Instagram, saya tag juga sama di grup WA teman-teman. Oh, itu udah banyak rame, banget. udah rame. Saya tahunya Udah dari rame. grup WA. Karena ini sudah di publik ya. Saya harus menyampaikannya di publik supaya Aquarius tahu bahwa saya benar-benar tidak Clear. melakukan, tidak menjual, Tidak terlibat dalam penggunaan karya itu. penggunaan karya itu, sehingga saya Tidak terlibat dalam kanibalisme. Itu istilah yang Kanibalisme. Jadi Iya. guys, Supaya dan, lebih. dan buat apa? Buat orang yang melesetin lagu orang. Iya. Ini istilah, ini diksi yang baru dengar dari Hari Cahyono. Iya. Terjadi kanibalisme. Ini nggak pernah ada diksi ini dalam sejarah jurnalistik. Kita sama-sama wartawan. Iya. Nggak pernah menggunakan tulisan itu. Ya, Tiba-tiba Mas Hari ngeluarin ini karena ini stres saya ya. Harus ya. berhadapan dengan Aquarius. Iya, udah telepon minimal nggak? itu ya. Udah Dia telepon? telepon, sudah. Udah ya? Ya. Saya tahu ada Mas SHBSK. Mas SHBSK itu ya saya kenal sebagai jurnalis, kita pasti kenal lah ya. Dan dia sahabatnya Mas Windo gitu loh. Sehingga itu yang membuat saya ini kok aneh ya gitu ya. Dan ada putrinya Mas. Tapi Pak Is pasti nggak tahu. nggak tahu. Dia pasti nggak Apalagi tahu. kalau tahu itu- marah. Apalagi kalau ini spontan pelawak itu, Iya. komedian itu, nggak ada yang bisa, yang di atasnya pun nggak ada yang tahu. Tapi kalau itu skenario, Minimal sudah dibicarakan. Kalau saya ya sebagai apa ya? karena liriknya tadi itu nyari sempurna plesetannya ya. Ya. Karena Lurah, ya. KTP, Ya. RT, RW. Ya. Jadi ya itu mau dibikin itu apa ya, spontan atau apa, tapi bukan, pertanyaannya adalah tidak paham tentang tata krama berkesenian itu. Oke Mas, sebentar. Satu, ketika melakukan ini tidak pernah hubungi Aquarius termasuk Mas Hari. Oh, enggak. Yang kedua, setelah rame 3 hari yang lalu sampai hari ini, itu belum ada juga hubungan ke Mas Hari. Belum. Belum ada. Belum. Dan- Aquarius juga belum. Oh sudah, Aquarius bilang. Sudah komunikasi. Sudah, saya kan pamitan kan, saya sudah. Enggak, maksudnya dari pihak komedian sama stasiun TV udah ada komunikasi nggak? Belum. Dari tadi sore dia telepon saya, Aquarius. Aquarius Mas Hari belum ada? maunya gimana lo? Saya nggak tahu. Anda aja lah. Karena buat saya ini kan Mas Hari maunya apa? saya tidak ingin masuk ke wilayah hukum, wilayah bisnis kayak gitu. Saya ingin bahwa ini teman-teman seniman, pekerja seni ini, ada yang senior, ada yang pemula gitu ya. Itu ayo loh, ya tahu lah Pak tata krama berkesenian itu ya kan. Toh saya juga penulis humor gitu ya. Saya tahu lah bagaimana humor itu di-create gitu loh. Kurang lucu apa itu sih dulu anak sekolahan. Bukan ya. Tetapi kalau dilihat kan semuanya humor dalam video itu kan logis, masuk akal. Itu aja sebetulnya. Ini tidak masuk akal dan menurut saya Tidak logis. menjadi nggak logis kan. Ya menjengkelkan jadi. Nggak lucu. Kanibalisme. Tuh diksi marah banget. Apa penjelasan selain kanibalisme? Apa? Ada pekerja seni makan karya pekerja seni juga. Iya kan ini kasusnya seperti Kanibal. itu dalam semua ya. Manusia makan manusia itu hanya terjadi ketika pesawat terbang jatuh di kutub utara. Kagak ada makanan, kagak ada hewan. Itu Yang ada jadi teman-teman kita kanibalisme. yang mati. Iya. Tapi itu orang udah mati, Udah baru mati. dimakan. Ya. Ini enggak, Mas Hari masih hidup. Ya itu buat saya dan yang bukan sakit ya. Ya sakit lah Mas, nggak apa-apa. Siapa namanya? Andre itu mungkin juga lupa bahwa saya pernah menulis skenario, Kelewatan kalau Andre Taulani lupa Mas Hari. Aswendo yang memproduseri dan di televisi yang stasiun TV yang Sinetron apa itu Mas? itu sampai Engte itu Sampai Engte, iya. memparodi legenda mitos yang anonim dan itu tidak apa-apa. Saya memenuhi unsur
tata krama berkesenian saya terjaga di situ. Sama juga misalnya ya, kalau dalam konteks kalau di Harta Berharga ini kan tidak. Tapi misalnya ya, kalau saya yang menulis naskah, saya akan menyanyikan lagu itu, lagu Dalam Bui, aman kan? Dalam Bui itu kan anonim, gitu kan? Bisa diplesetkan. Punya Deloitte kan, ya? Itu kan anonim lagu itu, bukan Deloitte yang menciptakan, anonim itu. Yang dipopulerkan nama Deloitte. Iya. Dan konteksnya artinya dengan setting dia ada di dalam sel. Iya. Nah, cuman gini, kalau aku nonton tayangan itu sel itu emang selalu ada. Dan emang pemeran dia, karakter dia adalah tahanan. Yang ikut nimbrung, kadang-kadang keluar tahanan, kadang bawa minuman, kadang nyapu bersih-bersih, sekaligus ikut nimbrung ngobrol dengan teman yang lain. Oke, Mas. Jadi apa langkah yang tadi Mas Hari bilang ini keren nih, khususnya buat komedian yang plesetin lagu ini. Guys, Mas Hari itu udah berbesar hati, saya nggak mau mencampuri urusan hukum, pidana maupun perdata, nggak mau campuri urusan bisnisnya, tapi soal moral. Saya lebih baik di sini aja. Sesama seniman. Lalu Aquarius yang akan lakuin itu, Mas? Saya kira Aquarius kita tahu ya, Mas Budi juga tahu ya, sangat concern terhadap hal-hal seperti itu ya. Terus targetnya siapa? Komedian? Nah itu saya nggak tahu. Dia belum tahu. Belum tahu. Dan saya tidak mau nggak mau tahu. Karena itu urusan Aquarius. Ya bahaya nanti kalau saya masuk ke situ nih, ngapain seniman kan gitu. Nanti saya jadi mengacara. Mendingan bikin lagu baru. Kita bikin lagu baru. Atau guys, sebelum kita syuting ya, tadi saya bilang sama Mas Hari, gimana kalau kita bikin film series baru, Budi Aceh dan Haris Cahyono. Deal. Ya Mas ya? Ya, oke. Tentang band paling gede di Indonesia. Ntar kita jangan disebutin bandnya dulu nanti. Pokoknya tentang band paling gede di Indonesia, kita berdua mau bikin. Oke. Ini pertemuan yang menurut saya guys, di acara Oh My Gigs yang mendadak garap sama Ais nih berdua spontan gitu ya. Ini yang kedua ada kasus kita ngobrol. Kemarin David Noah, sekarang saya lihat ya. Menurut aku saatnya memang teman-teman media, YouTube, apapun itu untuk turun membantu meluruskan hal-hal yang berkaitan dengan hak moral lah. Hak moral. Ya, kenapa? Bukan hanya hak cipta. Karena hari ini dengan gampangnya orang bisa bikin apa saja. Nyanyi apa saja dari dalam kamar, ada kamera, syuting, data bagus, live. Tapi lagu orang, beberapa orang bilang boleh, tapi beberapa orang bilang enggak. Lu harus permisi. Ada etika, moral, ada apa tadi? Tata krama berkesenian. Dan lebih tinggi dari itu moral berkesenian. Tata kramanya dulu aja lah, Mas. Mas, kenapa moral jadi penting? Menurut aku nih, mungkin Mas Hari nggak peduli, tapi ketika tayangan itu sukses, kan setiap segmentasi tayangan itu, di mana tadi ada kanibalisme lagu Harta Berharga, itu kan ada harta yang masuk tuh, iklan. Ya itulah. Berarti kanibalisme itu mendapatkan income. Di situ itu tambah itu. Moral kan di situ. Jadi dikomersialkan itu ya. Dikomersialkan. Artinya pelakunya mendapatkan keuntungan materi, kemudian acaranya itu juga sukses, mendapatkan materi juga gitu. Nah ini menurut saya mungkin tidak hanya menimpa saya ya. Mungkin saya sekarang menjadi merasa perlu menyampaikan ini karena supaya jadi presiden. Supaya tidak lagi lah seperti itu. Kalau Anda mau berkomedi, Anda mau berkesenian, ya jangan menjarah gitu ya, kanibal karya orang lain. Karena Mas Wendo punya... Mas Wendo pasti somasi nih ya? Ya, kan dulu pernah ada juga temen yang bikin komik gitu ya, pakai idiom dia karpet apa gitu, di somasi penerbitan, dan nggak jadi terbit. Dan itu bukan Mas Wendo artinya serakah atau apa, tidak seperti itu. Mas Wendo,
Karena Mas Windu itu kalau soal uang dia nggak pernah pelit dia itu. Orang bawa lukisan, orang bawa apa, minta tolong pasti dibayar. Ini apa mungkin Mas Pasti dikasih uang. singkatnya ini efek jera ya? Saya kira ya supaya tidak muncul kesembronoan, arogansi. Nggak sembrono. Iya, nggak sembrono. Jadi gini, komediannya sembrono, instansinya Iya, arogan. Institusinya arogan kan. Ya kalau saya gitu ya kan nggak mungkin saya diundang oleh media atau podcast yang besar gitu ya. Karena yang saya tegur ini, yang saya sesalkan ini kan kawan-kawan mereka, institusi yang menampung mereka gitu. Jadi saya ya solidaritas kawan-kawan jurnalis yang di media ya seperti Mas Budi yang kenal kita lah. Nggak bisa, kebenaran harus disampaikan. Ya itu lah. Nah, Karena udah hari ini tuh semua orang sudah bisa melakukan apa saja. Ya. Dan pasar masa depan itu kan media digital. Ya. Nah, hari ini karya itu ada di media digital. Ya. Dan itu pasar. Ya. Bukan sekedar Dan ini etalase biasa. betul. Dan ini kan apalagi TV digital ini akan segera hadir kan, mungkin Oktober ya. Ya. Kalau sikap seperti ini, sikap berkesenian seperti yang dilakukan dengan kanibalisme ini dibiarkan, itu akan gila. Karena konten untuk TV digital itu akan ribuan, Mas. Sekarang orang punya 50 juta aja bisa bikin stasiun TV dengan TV digital. Karena hanya sewa ke salah satu stasiun itu sama kantor 50 juta satu bulan jalan nih. Iya. Dia beli slot aja. Iya. Konten itu yang penting gitu. Nah, kalau kebutuhan akan konten yang jumlahnya ribuan ya, kemudian terjadi kanibalisme ini dibiarkan, ini kacau. Mas. Semua orang akan karena kebutuhannya itu pasti akan ribuan. Tidak lama lagi, Mas. Oktober November itu pasti sudah ada TV-TV digital. Mas Ari, terakhir, Ya. perlu nggak pemerintah turun tangan membenahi soal kanibalisme dalam karya musik ini? Sebetulnya kan begini, undang-undangnya sudah ada gitu ya. Hanya kemudian penegakan hukumnya, kemudian kontrol terhadap hal-hal yang dilakukan oleh kanibalisme yang dilakukan oleh acara-acara televisi. Itu ada KPI ya. Ini juga sudah sampai ke KPI ya, ketua KPI ya. Teman saya yang teman-teman jurnalis kirim ini ke KPI ya. KPI katanya mau memberikan peringatan ya. Teguran. Ya, teguran. Nah, maksudnya jangan sampai ini ketika kemudian menjadi sesuatu yang biasa. Kan begini, ada satu gini, lagu diplesetkan itu kan sudah jamak terjadi, sudah sering terjadi. Dari zaman dulu. Ya. Tetapi pembunuhan, pencurian, korupsi itu juga sering terjadi dan jamak terjadi. Persoalannya apakah hal-hal yang dilakukan, yang banyak dilakukan itu boleh dan dibenarkan untuk dilakukan? Nggak boleh. Nah, iya kan? Setiap ada peristiwa harus dihukum. Iya, jadi tidak boleh karena jamak, karena biasa, lazim gitu, lalu orang boleh melakukan. Nah, seakan-akan kriminal itu hanya kalau ada yang melukai terus tergores. Iya. Tapi kalau hatinya luka nggak hatinya Mas Ari nih? Ya kesel aja. Oke, Mas Ari, mudah-mudahan upayanya ini menemukan titik terang. Saran aku, mudah-mudahan ini ada jalan damai. Biasanya dalam kesepakatan itu kan musyawarah mufakat ya, negara demokrasi. Kalau misalnya pihak komedian sama institusi itu atau institusi itu mau datang untuk membicarakan ini, nggak apa-apa, Mas. Welcome. Iya, misalnya datang dia bicarakan kenapa ini nggak apa-apa ya. Tetapi mereka juga harus berhubungan dengan Aquarius. Saya kira itu ya. Kalau sama saya nggak masalah. Saya berkesenian itu udah 40 tahun lah, udah biasa seperti ini ya. Nggak misalnya, jadi clear nih, Mas Ari nggak mau ngurusin masalah hukumnya, nggak mau ngurusin masalah ekonominya, yang diurusin adalah soal etika. Iya, supaya mereka juga belajar, supaya teman-teman yang lain tidak menjadi korban. Itu aja, Mas. Kalau saya itu aja. Ya.
nanti minta maaf ya, nggak ada kasus ini kita pelebaran juga kita maaf-maafan ya kan nggak masalah gitu. Baik Indonesia, itulah obrolan kita tentang kasus yang baru saja menimpa hati seorang seniman Hari Cahyono. Beliau banyak sekali prestasinya, panjang kalau saya sebutin, silakan searching aja di Mbah Google. Yang pasti ada dua yang saya sebutkan. Menulis lagu Harta Berharga yang sangat fenomenal melalui sinetron Keluarga Cemara, lalu menulis skenario di Sidul Anak Sekolahan, mungkin 72 episode. Ya, sekitar itu. Ya kan? Ya, sekitar itu. Dan per episode waktu itu wow. Kalau disebutin banyak banget. Baik guys, don't go anywhere. Kita akan balik lagi di Oh My Gigs. Hi, hello. I am Budi Aceh. Oh My Gigs.